Anda sudah siap di depan layar kaca Anda kan? Sudah merapat semuanya dan ini saatnya kita untuk Rumpi No Secret. Wah. Ditemani oleh Dani di pojok sana. Dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu. Siapa sih yang mau kita wawancara hari ini? Yang pertama ada Arafa. Lemes banget Arafa. Kamu lagi ada masalah apa sih? Lemes bener ya? Iya, kelihatannya kayak habis putus cinta lagi gitu atau hujan soalnya yeah, keluar. Oh hujan, lagi panas. Hujan kan mendung. Tapi nanti ya kita rubiin Arafa. Tapi sebelumnya kita kebocokan dulu untuk bahas apa yang lagi ramai diperbincangkan. Jadi perhatian publik baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari dunia maya kita pantau sosial medianya Adly Fairuz dan juga Angbin istrinya. Itu ya masih istri kan ya. Ini kan mereka di tengah proses perceraian. Tapi beberapa jam yang lalu Adly itu posting dia lagi sama anaknya nemenin ke kebun binatang kayaknya nih ya. Aku nggak tahu apakah dia ke kebun binatang atau ke rumahnya Alsat. Dan captionnya adalah datang bersama itu adalah awal. Menjaga agar tetap bersama adalah proses kemajuan. Bekerja bersama adalah keberhasilan. Ya, terus berbuat baik dan berprasangka baik. Terus hati-hati warna putih 3 biji. Dan postingan ini kemudian di like juga sama Angbin dengan hati 3 warna merah. Merah putih. Gitu ya. Tuh, oke. Terus kalau kita lihat sih kalau postingannya Angbin beberapa jam yang lalu juga kayaknya dia lagi ada di Korea. Annyeong gitu. Terus itu juga postingan ini di like juga ya sama Adly Fairuz di like. Ini membuat netizen itu ya berharap juga nih semoga kalau saling nge-tag, saling nge-like postingan itu bisa rujuk kali gitu ya. Balikan kakak, balikan kan kak gitu. Ada lagi Masya Allah istri meminta maaf duluan dengan lapang ikhlas balasannya surga. Masya Allah ini bukan tentang siapa yang salah siapa yang benar. Dan lelaki yang baik itu lelaki yang siap salah and siap mengalah pada wanitanya. Bahagia selalu kalian gitu. Mengingat lagi awal pertemuan kebaikan-kebaikan suka duka mungkin jangan berpisah gitu. Ada lagi komentarnya Adly nggak dimasakin istri apa kamu nggak nemu lagi yang seperti itu. Terus ada lagi Angbin, Kak, semoga selalu sakinah mawaddah warahmah bareng Adly. Aku nggak pernah sebegininya sama seleb, tapi aku ngikutin kalian dari film Jodoh Wasiat Bapak. Semoga Kak Adly dan Kak Angbin bersatu bersama lagi setiap hari selamanya sampai maut memisahkan. Nah kemarin kan memang tanggal berapa tuh belasan juga ya ada sidang, tapi sidang kedua agendanya mediasi dan yang datang cuma Angbin pakai masker. Kalau Adlinya nggak datang, jadi kita belum tahu apakah terjadi mediasi di luar, apa masih akan lanjut pernikahannya atau tetap lanjut proses gugatan perceraiannya. Tapi yang pasti, yang hari ini juga menjalani sidang perdana itu adalah Marissa Anita. Ya, baru hari Senin kemarin terkuak Marissa Anita ini ternyata juga menggugat cerai suaminya setelah menikah selama 17 tahun. Nih netizen banyak yang kaget, kenapa? Karena kan Marissa Anita ini juga ada satu podcastnya ya. Nah di situ kan orang nangkapnya wah Marissa Anita ini kayaknya orang yang udah matang sekali, udah dewasa, udah selesai sama dirinya. Kok bisa cerai juga gitu? Ada apose. Ya. Ini ada videonya Marissa Anita ketika mendatangi pengadilan negeri Jakarta Pusat berikut ini. Ini bersama dengan kabar gugatan perceraian Marissa Anita muncul juga tuh beberapa podcast di mana Marissa Anita pernah diwawancara. Salah satunya adalah keputusan dia untuk tidak melakukan bayi tabung begitu ya. Karena menurut dia kalaupun hamil dia ingin menjalani prosesnya, bukan tersiksa karena harus disuntik-suntik dan mengalami hormon yang tidak hormon yang naik turun fluktuatif. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Coba kita baca. Marissa Anita ini dikenal selalu positive thinking, cerdas dan selalu ceria. I don't understand what makes her give up on marriage, katanya gitu. Terkadang tuh lebih mudah memberikan pencerahan kepada orang lain daripada menerapkan ke diri sendiri. Nah ini aku setuju ini ya kan, aku setuju ya setuju. Saya setuju yang nomor 2 ini, karena aku juga sering memberikan nasihat-nasihat kepada pasangan-pasangan ya kan. Sebenarnya aku sendiri aja kan gagal. Ya. Mbak Mar, how come? Padahal kalau di Pancatera ceritain soal suaminya tuh kayak nggak terjadi apa-apa. Ya iya, curhat kan kadang ya nggak ke podcast juga. Berikutnya ada lagi. Perasaan dulu ngomong kalau udah selesai sama diri baru siap nikah, menerima apa adanya. Perasaan dulu ngomong kalau udah selesai sama diri sendiri baru siap nikah dan menerima apa adanya. Ini dia ngomongin dia atau dia sebuah saran? Oke. Terlalu pintar untuk menjadi istri, dia nggak butuh suami.
Kalau dengerin In Her View, dia tuh tenang banget dan selalu lihat sesuatu from another perspective. Berarti keputusan ini sudah sangat matang dan meyakini bahwa ini yang paling baik, semoga bahagia selalu. Dan seperti biasanya selalu ada komentar orang yang kemudian aduh jadi Marissa Anita aja berpisah gitu. Jadi makin overthinking tuh yang masih muda-muda untuk menjalani pernikahan. Sebenarnya nggak perlu overthinking ya. Justru kalau kita takut itu bagus, atau kita khawatir itu hal yang bagus. Kenapa? Berarti kita akan cari tahu gimana supaya berhasil. Dan so kalau aku tanya-tanya karena pada orang-orang yang berpisah, apa sih sebenarnya masalah yang kalian hadapi? Itu bukan aku kepo ya. Iya aku kepo. Tapi kan lebih kalau dia mau membagikan cerita yang gak enak, kemudian banyak orang yang bisa belajar dari situ, cari tahu gimana solusinya, ya itu kan menjadi hikmah yang baik. Asal niatnya baik, bukan untuk iya emang iya gitu. Ih bijak banget ya aku. Arafah juga bijak, kita lihat dulu profilnya berikutnya. Bersama dengan Arafah. Gimana sih pernikahan tuh? Hah? Pernikahan gimana sih? Ini kita tanya sama siapa nih? Tadi baru ngobrol sama Araf, aku Nggak ada bilang arahnya nih kita. kalau menikah itu sama-sama perjalanan diri, tapi kan harus mengelola ego. Mengelola ego berdua kan? Berdua, Iya, iya kan? jangan sendiri. Kalau sendiri mungkin lebih gampang karena kan nggak ada lawannya. Iya kan? benar. Jadinya bukan jalan berdua jadinya. Ya ampun. Besok ya kapan tanggal berapa? nih? Kita lihat dulu nih ketika Arafah datang ke pernikahannya Boyen bareng Halda juga ya. Yoi. Nah orang tuh bukannya apa-apa, orang tuh heran karena kamu punya postingan, video kamu tuh proper banget gitu, kayak kamu itu yang dipercaya menjadi dokumentasi pernikahan Boyen. Coba Ini aku. coba kita lihat yang berikut. Ini kamu bawa berapa sih timnya? Bawa satu. Cuma satu. Satu doang. Terus dia lari-lari Dia dong. lari-lari kayak Mana sih orangnya dibawa hari nih? nggak ada. Dia freelance aja. Jadi kayak sebenarnya aku nggak pengen bawa tim. Cuman kataku kayak kayaknya seru deh. Soalnya kayak Keboyen kan kocak banget ya. Terus kayak ngerasa kayaknya momen ini harus masuk vlog deh. Terus ya udah akhirnya ngubungin semua orang yang aku bisa jadiin freelance. Siapa aja. Terus ya udah yang freelance tuh nggak tahu kalau mau dibawa kondangan. Akhirnya dia bawa kaos doang gitu loh Kak. Terus kata dia, ini bawa kemana nih Fah? Dibawa kemana? Ternyata dibawa kemana sih? Jias ya? Bukan Jias, apa sih namanya? ASBSD. SBSD, nikahannya di SBSD Keren, dia. Keren banget kata gua. Terus kayak baju tim gua tuh cuman kaos doang. Kayak udahlah nggak apa-apa. Yang penting mah ada dokumentasi. Giri pakai apa dia? Alatnya pakai apa? Kameranya? Pakai kamera biasa. Oh kamera biasa yang buat ngevlog itu. Oh Terus kirain. kayak baru yang datang tuh baru Kak Anwar. Udah sama siapa lagi ya? Udah cuman sedikit doang. Oh, itu freelancer kamu biasa untuk ini ya, liputan-liputan kondangan. Kita tahu banget gitu momennya ya, angle apa segala macam. Hah? Oh iya. Iya. Murah itu dia. Langsung aja dia bangun tidur jam berapa ya, dia jam 8. Langsung aku telepon langsung kayak ya Kak bisa. Jadi dia nggak tahu apa-apa. Ya udah kata aku, dia nggak tahu. Ya, kondangan. berarti dia udah profesional banget tuh. Dia biasa, kamu sering ajak dia atau dia tuh sebenarnya itu tadi apa? Emang biasa. Nggak biasa, dan karena itu dia doang yang siap teh. Jadi kayak ya udahlah siapa aja yang siap ya, kayak namanya Alkaf tuh, kaf. Dia baru bangun ya udahlah. Jadi kamu sebenarnya nggak biasa juga sama dia? Jarang. Oh, jarang. Dia tuh editornya kakak kelas aku jadinya, abang kelas aku. Terus kata dia ya udah karena dia nggak ngapa-ngapain pagi-pagi ya udah. Iya. Soalnya biasanya editor tuh kan bangunnya siang ya. Jadi itu susah banget nyari videografer pagi tuh susah banget. Dan masih pada Karena semuanya iya masih ngeditnya nggak malam gitu. Ini kalau kemana kan kita undang Halda, dia kaget ketika dapat undangan Boyen nikah. Kamu juga sama atau sebenarnya kamu datang? Kayak semua orang kaget dah Boyen nikah. Soalnya banyak yang bilang kirain itu tuh bukan Boyen, tapi kayak ya udah Boyen kayak brand gitu loh, kayak iklan. Terus kata aku iya juga ya, kayaknya kayak Boyen buat nikah tuh kayak nggak mungkin gitu, kayak kita susah banget gitu karena dia nggak ada romantisnya gitu. Bercanda melulu soalnya ya. Iya di sosial media dia nggak pernah posting apapun. Gak pernah ya. Iya, terus kayak misalnya ceritanya dia kayak yang ngomong enggak gitu. Iya. Cerita cowoknya tuh kayak ini orang nggak pernah galau ya hidupnya ya. Kita kan kalau sama cowok galau ya, dia nggak ada gitu. Kayak nggak mungkin nih dia kayaknya nikah udah lama dah kayaknya. Nikah tuh kayak lah bisa nih dia. Menjadi inspirasi nggak buat kamu? Ya bisa nih, aku juga bisa pasti.
Inspirasi sih, inspirasi ya. Tapi ya udah, ternyata kayak ada orang jodohnya. Oh, ya ada. Ada. Nah, kemarin kamu datangnya sama Halda doang nih, nggak ada plus one-nya. Ya sebel banget. Aku tuh kenapa ya sekarang kalau kondangan ya, harusnya kan Arafa dan partner. Ini Arafa dan Halda gitu. Kan partner aku juga harusnya ada ya, kan usia aku udah tua. Partner apa adik gitu. Gak pernah. Jarang banget aku Arafa dan partner tuh udah jarang. Udah jarang. Dulu pernah berarti ada masanya pernah ya? Pernah. Di waktu Halda nggak ada. Kayak Halda tuh nggak pernah kelihatan Arafa dan partner, Arafa dan partner. Sekarang Arafa dan Halda, bahkan teman-teman kayak kuliah aku, Arafa dan Halda. Kok Halda, kan dia nggak kenal Halda ya? Kenapa Halda gitu? Nggak temenan nggak apa. Jadi teman-teman aku yang nikah tuh udah Halda semua. Kata Halda, kenapa ngajak gua ya? Aku juga bingung. Jadi Arafa dan Halda. Pernah nggak ada Halda dan Arafa? Maksudnya? Maksudnya? Gimana? Kan itu kan teman-teman kuliah kamu. Ini teman-teman kuliahnya Halda. Yang diundang adalah Halda dan Arafa. Bukan Halda dan Belum partner. ada nikah lagi dia. Oh, belum ada ya? nikah, Nanti iya. coba deh, kalau udah cerita ya. Iya, nanti kita cerita lagi ya. Ngomong-ngomong soal Arafa, katanya Arafa tuh lagi sakit kemarin sampai sebulan gak sembuh. Iya. Bahkan aku tanya, Arafa udah sembuh belum? Belum. Iya, belum. Ini masih bindeng ini nih. Masih ini bukan suara. Bukan suara asli nih. Soalnya kamu kayak gini karena bindeng. Ini katanya ada hampir Ada. sebulan. Kalau karyawan udah SP14 katanya. Iya, ini mah karena udah. sinus. Jadi tuh kayak awalnya tuh menggigil banget. Nah, aku kira tuh gejala tipes ya. Menggigil banget gini-gini seminggu. Terus kan nggak aku rasa ya, kayak ya udahlah kuat nih pasti. Pusing Gini. nggak? Pusing banget kan. Kayak Sebelah dari dong. sini, Sini. jidat, Sini bawah mata, terus ingus aku tuh ada di belakang kuping. ingus di belakang kuping. Oke. Jadi agak budek gitu. Budek. Oke. Kayak naik pesawat gitu ya. Iya, nah tapi budeknya tuh Tuh Oke. kayak, wah ini nggak bisa nih ngomong sama orang udah yang kayak ini nggak jelas gitu loh, kayak aduh gimana ya. Ternyata bener aja pas di dicek ya, di terawang gitu, ternyata ada ingusnya gitu loh kayak. Ada lendirnya di Iya, sini. terus gimana dok itu nyingsringnya gimana? Nyingsringnya gitu. Terus, gimana kata dokternya, nggak bisa. Kata gue ya gimana ya. Terus ya udah akhirnya dirawat tuh. Dirawat kan. Bosen banget ternyata dirawat ya. Iya. Terus habis itu dirawat nggak ada perubahan. Nggak sembuh-sembuh juga ininya. Nggak sembuh. Harus diapain kata dokter ya Mas? Dirawat Ih sumpah diginiin ya, kan dipakein apa sih? di alat gitu untuk ngeluarin. Ya diginiin. Wah, Pedes banget. pedes banget ya, kenapa ya? Sakit banget ya sininya. Iya. Sininya. Terus kayak di Aduh. Keluar nggak? Tapi akhirnya keluar tuh ininya. Iya kayaknya ingusnya tuh dikeluarin gitu kayak kayak wah pusing banget sih itu. Ini sampai ikut pasien berkaca-kaca ya. Itu udah puyeng banget itu. Udah mendingan? Ternyata sakitnya, nah mendingan. Cuman kalau masih sakit ternyata katanya sinus itu 1 bulan gitu loh. Bulanan efeknya. gitu. Iya, kepalanya tuh jadi kayak puyeng kemana-mana gitu. Dan ini tuh sakit pertama aku yang paling lama gitu. 1 bulan. Jadi bener-bener kan kalau kepala kan dari fungsi semuanya ya, kalau udah kepala udah pusing kan kayak badan semuanya udah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi tiap hari tuh aku kayak makan tidur. Udah gendut deh. Nggak kelihatan. Gendut sampai. Jadi nggak bisa ngelucu lagi dong, kan sakit. Wah, udah pusing banget. Orang ngomong juga udah kayak nggak tahu tuh ngomong apaan. Udah kayak pas di rumah sakit ini kan parah banget tahu. Jadi tuh di rumah sakit aku kan mau istirahat kan harusnya. Temen aku di rumah sakit sampai jam 12 malam. Ngapain? Nongkrong. Jadi kita pindah tongkrongan dong dari rumah ke rumah sakit. Terus hari kedua aku ditegur sama susternya. Kan aku nggak enak ya negor teman-teman aku ya. Terus kata susternya, mau pulang kapan nih? Nih kalau nggak pulang nih, pulang. Ini si Arafanya udah sakit ya. Terus teman aku kayak, ya ampun, kamu sakit aja masih dianggap bercanda sama teman-teman kamu ya? Iya, semuanya pada nongkrong. Kata, nih kok pada nongkrong ya? Tapi kamu nggak tega ngusirnya? Iya, masa aku kayak, kan aku lagi sakit begini ya, lagi lemas, mereka cerita-cerita, pulang dah, puyeng gua. Masa kayak gitu kan gak mungkin ya? Mungkin aja. Mungkin ya. Arafa, terus ada siapa yang memperhatikan kamu? Mantan-mantan cowok kamu ada yang datang nggak? Mantan-mantan cowok aku. Mantan-mantan cowok aku berarti. Ada. Ada. Cowok kamu? Gebetan?
Ya, banget ya. pantesan lama sembuhnya. Iya makanya. Ada juga guys, tetap sama sih. Ya, yang penting mah ada Halda kan. Oh iya ya. Halda tuh nggak Bosen bagus banget. dia ngerawatnya. Malah dia yang gua rawat. Tapi makan rumah sakit enak banget. Jadi Halda suka. Dia malah. Emang Halda tuh ngerawat orang nggak bisa gitu. Tapi dia jadi ngabisin makanan rumah sakit. Oke. Iya. Iya, jadi dia ikut betah ya di situ ya. Betah aja. Oke. Baik nih, kita mau tanya lagi nih yang berikutnya nih. Sebulan yang lalu ya, Arafa ini mendapat lagi penghargaan sebagai komedian perempuan terfavorit. Sheila. Luar biasa. Beban bener. Beban ya, ada videonya. Dan ini nomine yang lain ya. Siapa nomine yang lain? Mana fotonya? Ini foto-fotonya. Nah, ini. Ini ada Mami Nunung. Ada Hesti, ada. Ah, Karena kamu menang gitu, ini kan berarti kan maksudnya ibaratnya saingannya gitu ya. kagak saingan ini mah kagak kuat kalau saingannya mereka. Kagak kuat. Tapi kalau menurut kamu nih, apa sih kekuatan nomine-nomine yang lain ya? Kan pasti kamu juga ngefans juga sama mereka kan? Semuanya punya kelebihan. Kalau Mami Nunung buat kamu, Wah, Mami inspirasinya Nunung apa mah Mami Nunung? Udah di atas segalanya kali ya, karena udah semuanya gitu loh. Kayak dia ngomong apa aja lucu gak sih? Iya sih emang. Jadi kayak nggak bisa dia legend. Legend. Kalau siapa? Hesti. Nah, Teh Hesti juga apalagi dia. Dia udah cantik, lucu lagi, jadi kayak susah banget nimbangin dia. Tapi kamu menang? Kenapa berarti kamu menang? Menurut kamu kenapa kamu yang menang? Beruntung. Faktor beruntung doang aja sih. Di tahun 2021 ya? Pernah juga kan kamu tuh dinominasiin, bahkan waktu itu 2022, bahkan kamu itu adalah komedian perempuan. Kayaknya cuma kamu yang nominasi yang perempuan, yang lain laki. Ya, itu mah. Itu apa? Nggak tahu. Itu hanya memenuhi kuota doang. Siapa ya? Kira-kira siapa ya? Enggak, kamu kalau dapat penghargaan gitu ya seneng pasti ya. Senang pasti tapi sih. apa? Tapi aku beban gitu loh, karena kayak aku ngerasa kayak semuanya tuh lucu banget gitu. Jadi kayak aku ngerasa kayaknya kok biasa aja dah gitu. Jadi kayak beruntung nih berarti. Iya, bersyukurlah, alhamdulillah. Tapi ada kebebanan juga nggak? Mungkin ada masa dimana kayak kamu kayak lagi kehilangan inspirasi gitu, atau lagi, aduh gue lagi nggak lucu nih gitu, atau malas ngelucu nih, gue lagi sinus gitu. Kalau sinus emang itu udah ngeganggu banget. Tapi emang kalau ini biasanya stuck gitu loh otak kita juga. Terus kayak kadang-kadang ngapain ya, bingung, bengong aja gitu. Terus kayak emang karena sukanya nongkrong ya, jadi kita tiap malam tuh nongkrong aja gitu, terus ngedengerin orang-orang yang Itu mereka lah yang cerita. ngelawak gitu. Oh gitu, kamu yang meresap gitu ya? Aku tuh suka kayak nontonin anak stand up gitu kan malam-malam. Jadi kayak ya udah mereka aja tuh yang ngelawak, terus kayak ini mereka ngomongin apa ya gitu-gitu. Jadi kayak udah mereka aja deh yang lucu. Oh iya. Kalau stand up comedian kan katanya ya hidupnya kadang-kadang keresahannya atau tragedi yang pernah terjadi itu kemudian dikelola, itu menjadi komedi gitu. Yoi. Kamu kalau dalam diri kamu ada nggak sih kamu punya prinsip ya apa aja bisa kamu jadiin materi, tapi kecuali ini kayaknya ini aku nggak bakalan olah ini menjadi sebuah materi stand up, ada nggak? Apa ya? Soal apa? Kayaknya semuanya bisa di sini aku dia. Oh bebas aja, semua bisa. Bebas aja. Karena kayak ya semua orang punya keresahan yang sama kan. Misalnya apa, percintaan, keluarga, tentang karir, karyawan. Apalagi sih keuangan. Semua orang punya keresahan gak sih? Dan iya. kayak semua orang kayak punya sama gitu. Ih sama nih ininya gitu misalnya. Jadi nggak masalah ya, kamu buka aja gitu semuanya. Buka aja ngapain sih nih umpet-umpetin kan. Nanti kita ngobrol lagi sama Arafa ya. Yang berikut kita mau undang ini adalah seorang konten kreator yang banyak membagikan pendapat, pandangan-pandangannya seputar wanita independen. Selain donatur dilarang ngatur. Nah, kemarin dia lagi kayak kita melihatnya kayak lagi saling berbalas pantun ya antara Michelle Halim sama Agnes Jennifer. Iya, yang satu soal ini udah menikah, yang ini soal ada apa Cewek sih keren ya? Ini ribut apa sih sebenarnya? Coba kita lihat dulu profilnya Michelle Halim berikut ini. Wah. Kita sudah bersama dengan Michelle Halim.
Karim duduk di sini ya. Iya. Langsung duduk di sini, lampunya gelap temaram karena aku ingin melihat dan mendengar reaksi kamu. Ketika kamu mendengar aku membacakan kalimat-kalimat durjana. Coba tolong close up ke wajahnya Michelle. Ya. Apa reaksi kamu ketika kamu mendengar ada orang yang bilang Michelle Halim katanya kaya, tapi nggak pernah tuh di endorse brand mahal. Kalau kaya itu beli, bukan ngemis endorse. Apa reaksi kamu ketika mendengar kalimat ih kelihatannya aja julid padahal aslinya mah anak mami banget. Emang anak mami, situ nggak punya mami. Punya fans militan alias buzzer yang dibayar buat komen di lapak orang pasti. Yain deh. Apa yang menjadi reaksi kamu ketika mendengar kalimat ih brandingannya sih woman empower woman, tapi kalau ada perempuan yang nggak sepaham sama kamu langsung deh dijulitin. I think julid is my talent. Oh, oke. Silakan Michelle duduk di sini. Aduh ya ampun, aku kayaknya kalah deh bakat aku ya. Dia cepet aja nemu gitu kalimat ya. Coba kita mau lihat yang terbaru nih ya, yang orang tuh melihat kamu tuh kayaknya lagi ada apa sih sama Agnes Jennifer. Hurhar penutupan tahun 2025. Nah, ada kompilasinya ya. Kita lihat coba konten-konten kompilasi huru hara bersama Agnes Jennifer berikut ini. Ya ampun, seru ya lah, salah ya. Nah, ini awal mulanya apa sih? Gara-gara dia komenin ini, gara-gara Agnes dulu. Kan dia duluan ya kan. Dia kan memang kerjaannya kan selalu stitch video nimbrung lah. Emang Cici nimbrung kan? Cici nimbrung. Dia stitch tuh waktu zaman donatur kan dia stitch. Itu aku udah tandain tuh. Oh, dari kamu tandain? Emang aku udah tandain, tapi aku emang nggak bahas langsung gitu loh. Tunggu saatnya Oh, gitu. tunggu saat. Jadi ketika dia posting ini baru kamu balas. Terus enggak, sebenarnya ada satu video itu aku cuman balasnya gini. Ih, ada Cici nimbrung, sehat-sehat ya Ci. Aku bilang gitu. Langsung nggak prima, langsung post ini. Oh gitu. Video apa sih dia? Dia ada ini video waktu tuh Dave Stanley deh kalau nggak salah yang post. Dave Stanley post, aku komen, ini Cici yang suka nimbrung, sehat-sehat ya Ci, ada artinya gitu. Oh, kamu yang menyebut dia Cici nimbrung? Nggak Cici nimbrung itu, emang Cici nimbrung tapi kan konten dia kan full nimbrung semua tuh. Oh iya. Gitu. Terus coba kita lihat itu ini nih yang kamu akhirnya berbalas pantun ya. Coba lihat, bukan yang tadi yang kamu yang istri saya itu. Nah ini. Ketika orang yang nggak pernah disahin dan nggak ada yang mau nikahin tapi ngebahas pernikahan di garis bawah, itu ibarat orang nggak bisa masak tapi ngajarin bumbu dapur katanya gitu. Asupan pagi. Nah ini kan habis itu kamu balas nih. Iya balas dengan video yang tadi itu yang ada muka aku tempel itu. Oh, iya kan? Gini, kalau aku tahu dia udah married nih, dia udah sah memang sah gitu ya. Tapi lu nggak bahagia, jangan komenin gue. Oh kamu ngerasa gitu? Dia memang nggak bahagia, dia kan yang keluar di sosial media tentang gayung lope lah, suaminya, tapi lu bertahan kan, gitu. Lu bertahan, lu nggak bisa kan cerain suami, lu nggak mampu, ngerti nggak sih lu? Jadi lu nggak happy, lu jangan suruh orang merit, lu aja berantakan gitu loh. Oh, iya. Oke. Gitu. Tapi kamu ngerasa bahwa itu ditujukan buat kamu? Iya dong pasti, for sure. Karena aku belum merit memang, dan aku bukan belum merit ya, bukan karena aku memang belum mau, nggak ada yang mau, belum mau aja. Oh, oke. Gitu kan, kayak aku bilang kan, menikah itu bukan kompetisi, ya kan, bukan prestasi. Goalnya adalah menikah dan bahagia. Kalau misalnya goalnya cuma aku cepat-cepat nikah, tapi berantakan kayak gitu ya siapa sih yang mau? Itu balasan kamu ya? Iya dong, kan logika aja. Kita ada beberapa lagi nih yang kamu bikin. Ini kita khusus dari punyanya Michelle ya. Coba kita lihat ada. Nah ini kan. Semoga kamu stres karena galau bingung mau liburan kemana. Bukan galau bertahan sama cowok yang udah selingkuhin kamu. Iya gitu. cocok. Yang bilang nggak apa-apa diselingkuhin cuma cewek dengan mental apa? Ya udah. Gitu. Gak pernah lihat cewek. Gak pernah lihat cewek yang secure membenci sesama cewek. Selalu aja cewek yang insecure dan ada kepahitan batin. Kalau insecure baru dia akan membenci sama cewek. Cewek suka cowok mapan dan cowok mapan suka cewek yang gak berisik nimbrung sana sini. Bener. Ini memang ditujukan buat
Memang, I mean kalau misalnya kamu udah punya seorang suami ya, kan harus jaga image suami juga nggak sih? Iya. Apalagi kamu bukan nikahin orang sembarangan gitu, ya kan, orang kaya gitu. Of course lah, nggak bisa lah kita di sosial media. Kalau aku sekarang boleh dong, aku single, terserah gue mau ngomong apapun, mau titit gitu ya, Terserah. terserah. Nah, tapi kalau kamu udah married, apalagi have children gitu, kan it's different, you know. Of course harus ada image yang lu jaga buat siapa, suami lu, gitu. Jadi Dan kamu cowok pasti nggak happy lah kalau misalnya punya perempuan kayak gitu, nimbrungin semua konten orang ABCD, semua dia ikut, semua dia komenin gitu. I don't think he's gonna be happy. Menurut aku ya. menurut kamu. Menurut aku. Tapi gitu. kamu tiba-tiba muncul pendapat kayak gini dan kamu utarakan, itu emang gara-gara awalnya karena dia ngomentarin si donatur dilarang ngatur itu. Iya, kan ngomentarin itu, tapi aku juga bingung kenapa jadinya tuh belok kayak ibu-ibu kan, sen kiri beloknya kanan. Oke. Aku juga bingung loh, kok jadi jauh ya? Ya udah, aku tetap bahasin gitu. Ya udah, aku bahas lagi, aku balas gitu. Sampai akhirnya ke pembicaraan ini. Agis begitu ya? kemana-mana jadinya Iya. kan. Sebenarnya bukan aku yang bikin kemana-mana. Enggak, kamu sendiri nih ya. Ini kan emang hidup di sosial media di mana ya kalau udah lagi ribut gini, ya baca komentarnya kan ada yang positif, negatif, macam-macam. Kamu sendiri nggak ngerasa capek gitu ya? Enggak sih. Gitu. Karena gini, kebetulan aku tuh bukan tipe yang suka nimbrung. Tapi sekali aku disenggol, aku senggol balik gitu loh. Jadi aku punya energi tuh banyak. Kalau udah kayak gini gitu. Gitu. Karena aku nggak pernah senggol duluan, nggak Oke, pernah oke. sama sekali. Jadi kamu ibaratnya ini pendapat kamu gitu ya. Tapi kalau ada orang tiba-tiba kayak menimbulkan huru-hara, Hurhar ya aku ikut hurhar. kamu tandain gitu. Tandain. Masuk ke favorit di galeri handphone aku. Langsung hati gitu. Kembali ngobrol lagi selain berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di rumah. Oke, baik, kita kembali lagi bersama Arafah dan Michelle Halim. Kita lanjutin dulu nih tentang konten huru-hara antara Michelle Halim dan ya, Agnes Jennifer. Ini di akhir tahun begini, kira-kira kapan berhentinya? Tergantung mood. Oh, tergantung mood kamu aja. Selama masih bisa digoreng, goreng terus sampai gosong. Oke, coba kita lihat komentar netizen ya. Banyak netizen yang curiga kalau ini tuh sebenarnya kerja sama aja kamu sama dia. Enggak lah. Hah? Enggak. Padahal kalian kembar katanya, sama-sama cici-cici. Mirip. Enggak kenal enggak? Cici, enggak. Enggak kenal. Curiga mereka udah ada kesepakatan. Kenapa ya? Bukan berarti sama-sama Cici itu pasti kenal satu Indonesia. Iya, makanya. Enggak kenal. Enggak kenal. Circle-nya beda. Beda. Oke. Jangan dulu akur please. Beda kata gitu. umur. Oh, beda umur. Beda umurnya jauh lumayan. Oh, oke. Ini ada yang bilang jangan akur katanya gitu. Please, ini seru Oke, banget. Perseteruan orang kaya katanya gitu. Old money versus money from husband. Seru kali, gue baru lihat banget huru-hara mereka kemarin, kemana aja gue ketinggalan gitu. Bahkan ada yang nobar. Ada yang nobar. Ini konten netizen di nobar. Ada videonya, kita lihat yang berikut. Orang kayak asli mah nggak nimbrung. Orang kaya asli nggak ada. Orang kayak asli. Kalau dia kaya apa enggak? Nggak tahu deh. Coba tanya Agnes. Kaya banget dia mah. Coba tanya Agnes. Aku nggak tahu. Nggak pernah ngurusin. Oh, kamu nggak pernah ngurusin. Nimbrung kan beda. Iya. Hati-hati Arafah. Oke. Aduh, aku ikut deg-degan ya. Iya. Gimana kalau kita main yang lain aja ya? Ini apakah menurut kalian ini ciri-ciri cowok green flag or red flag? Oke. Cowok yang naruh HP-nya kalau lagi ngobrol cowok yang naruh HP-nya kalau lagi ngobrol sama kalian. Naruh HP-nya. Oh, green flag ketutup apa dong. kebuka? Green flag. Green kalau kebuka, kalau ketutup wah Sama aja. tanda-tanda. Yang penting kan nggak ngeliat HP kan? Iya. Ngobrol sama kita gitu. Ngobrol. Oh, tapi kan kalau ketutup begini Udahlah, Oh, laki udah itu ya. nggak usah dicek-cek lah HP-nya. Kenapa sih perempuan tuh red flag banget tuh perempuannya kalau sekarang cek-cek HP? Oke. Kalau cowok yang sangat peduli banget sama penampilan mereka, bahkan lebih lama dandannya daripada kalian. Green flag aja lah. Green flag aja. Karena bagus dia. Tapi kalau lebih lama red flag sih, Nek. Kenapa? Congki dikit. Dicurigai. Bestie jadinya, Terlalu. panggilnya bukan beb sister. Iya sih. Cowok yang aduh kalimatnya tuh manis, gombalnya banget gitu. Baik ke kamu maupun ke media sosial. Enggak sih. Itu kayaknya so-so lah. So. Iya sebenarnya bisa green flag bisa red flag juga. Kamu pernah Aku nemu tuh cowok kayak nggak gitu? geli gara-gara apa kemarin tuh ada konten lagi viral juga kan. Kenapa? Tentang si yang pirang itu yang merit dibohongin. Oh. Terus itu ada gombalin, iya aku bakal apa?
membutakan mata aku meskipun ada neraka di baliknya. Terus kayak gue udah mau muntah tau gak? Oh iya. Jadi menurut kamu kalau Dia langsung inget itu, langsung kayak menurut kamu ya. Aku juga deh kayaknya. meskipun ada neraka di balik mata Iya. aku. Itu terlalu lebih gitu ya. Tapi melihat kamu adem gitu. Tapi meskipun ada neraka di balik mata aku, dia udah gila-gilanya. Iya. Oke, baiklah. Agak deg-degan ya. Berikut, kalau cowoknya terlalu bucin banget sama kalian, nempel terus. Oh, Green nggak suka cowok yang bucin ya? Lebih baik dicintai. Iya benar. Mencintai sendiri. Oh gitu ya, bucin tapi yang penting dia tuh kerja juga dan Loh, kalau nggak kerja tuh mau mondok doang. Iya, oke baik. Beda. Kalau yang nggak mau diganggu saat lagi me time, itu menurut kalian tanda-tanda green atau red atau ya udah biasa aja sih? Gue green sih. Green aja ya. Suka sih. Karena aku juga nggak mau diganggu kalau lagi me time. Me time mau ngapain? Misalnya aku lagi mau perawatan, shopping, atau liburan sama temen gitu. Kamu apa? Sama, aku juga sama kayak Cici ini. Oh iya sama ya. Yang kreatif dong. Aku juga sama. Mungkin kita bisa liburan bareng nggak? Yang berikut, cowok yang suka menunda menyelesaikan permasalahannya, nunggu tenang dulu. Red. Nunggu tenang dulu ya? Iya, nunggu tenang dulu. Green iya, flag green karena flag. biar emosinya diredamin dulu aja. Enggak, kan dia bilang kalau nunggu tenang dulu. Ditenangin dulu baru dia bahas. Iya. Oh, yang red itu kalau yang Jangan kayak Dia apa diem terus itu, kubur aja udah. Diem selamanya udah. Iya. Oke, kalau yang berikut ini apakah emang itu red? Oh, Fitnah atau fakta. Ya ampun, ada fitnah fakta tapi di sini aja ya nanya ya. Fitnah atau fakta, Mich? Arafah. Setelah dari setelah kemarin nama Steven, sekarang kamu malah lebih seneng kalau dijodoh-jodohin sama Anwar karena merasa ya Allah cocok kayaknya sama dia. Fitnah atau fakta? fakta, aku suka sama dia soalnya. Maksudnya dia gemas, dia green flag banget cowoknya. Oh iya. Baik dia selalu ngerangkul kayak Ngerangkul siapa? ngerangkul orang-orang yang di sekitar dia. Oh, merangkul dalam Masa ini ya. ngerangkul cewek lain sih? Jadi begini. Batal green flag dong. Oke. Michelle, fitnah atau fakta? Kamu nge-brand jadi menteri kecantikan luxury kayak gini karena pernah gagal ikut beauty pageant. Fuck hoax. Hoax. Enggak ada hubungannya ya. Emang nggak pernah ikut beauty pageant. Nggak Dan nggak ada keinginan juga. Enggak ada keinginan. Oke, Arafah. Hah? Semua teman-teman kamu udah nikah semua tahun ini, sehingga itu membuat pressure buat kamu. Fitnah. Oh, enggak pressure. Karena Salah bendera. aku ngerasa salah bendera. Karena kayak aku ngerasa ya udah nikah mah terserah aja ya nggak sih? Iya, bukan prestasi, bukan Bukan lomba. prestasi kan, bukan lomba kan. oke. Menurut kamu Sama. nikahnya nanti aja lah ya? Kalau menemukan pasangan yang tepat Iya dan kan? udah siap baru nikah. Oke. Di Indonesia tuh lucu ya, selama itu lomba banget nikah tuh kayak kalau nggak Tapi kan nih kalau kamu udah nikah, kamu bakal tetap bikin konten nggak? Tergantung Nggak suaminya. kayaknya, nggak terlalu. Oh, nggak terlalu. Kalau udah nikah, Suaminya. oh, Ya, tergantung suami, tapi kayaknya nggak. Aku kan bakalan nurut sama suaminya. Sama actually. Arafah, terima kasih sudah hadir. Michelle Alim, terima kasih sudah hadir. Dan terima kasih juga buat Anda. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Ruby No Secret.